Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agung Budiartati. Kita pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9, materi menyajikan teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sebelumnya, perlu saya perkenalkan beberapa model laporan percobaan. Laporan percobaan yang pertama dengan kerangka tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan model laporan percobaan yang pertama. Coba kalian lihat tujuannya. Tujuan tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai ketika si pembuat laporan percobaan tersebut melakukan percobaan. Selanjutnya, perlu didukung dengan teori-teori yang menguatkan bahwa laporan percobaan tersebut atau percobaan tersebut adalah kegiatan ilmiah yang dapat dibuktikan dengan ilmiah yang didukung dengan teori secara ilmiah pula. Kalian perlu membaca referensi buku yang dirujuk yang sesuai dengan teori-teori ketika laporan percobaan tersebut dibuat. Selanjutnya adalah disampaikan tentang alat dan bahan. Alat apa sajakah yang digunakan dan bahan apa sajakah yang digunakan? Itu tercantum dalam laporan teks percobaan tersebut. Selanjutnya adalah perlu disampaikan tentang prosedur atau cara kerjanya. Cara kerja yang pertama sampai yang terakhir perlu disampaikan dengan bahasa yang tepat. Gunakan kalimat aktif. Gunakan kata kerja aktif. Selanjutnya, perlu disampaikan hasil pengamatan. Dalam hal ini yang diamati adalah tentang perubahan yang terjadi pada hari ke-1 dan juga pada hari yang kedua. Selanjutnya, yang lebih penting lagi adalah tentang pembahasan. Pembahasan tentang proses percobaan dan hasil percobaan yang telah dilakukan. Dalam contoh ini adalah tentang proses pengangkutan yang dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstravasikuler dan pengangkutan intravasikuler. Dan yang terakhir adalah simpulan hasil percobaan. Gunakanlah kalimat yang merupakan simpulan dari kegiatan atau hasil percobaan tersebut dengan jelas, dengan singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Yang penting mampu menggambarkan bahwa percobaan tersebut hasilnya semacam ini. Selanjutnya adalah model laporan percobaan yang kedua berkenaan dengan pernyataan umum dan uraian saja. Pernyataan umum di sini adalah pernyataan yang umum, yang tidak terinci, yang disampaikan merupakan keumuman dari sebuah definisi atau suatu hal yang
bersifat umum untuk diteliti dan tidak memuat terlalu banyak detail. Semua fakta yang ada disampaikan secara umum, tanpa ada penjelasan yang detail mengenai penanganannya. Selanjutnya, diuraikan dalam bagian uraian contoh model laporan percobaan. Dalam hal ini adalah uraian tentang penampilan kelelawar, kebiasaan makan kelelawar, dan kapasitas kemampuan kelelawar. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur teks laporan itu hanya berkisar tentang umum atau pernyataan umum dan uraian. Dalam pernyataan umum, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum pula. Selanjutnya, untuk bagian uraian, maka menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci per bagian, baik itu kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus yang lain. Semua ini tergantung dari topik percobaan yang anak-anak buat. Tidak harus semacam ini. Kalian bebas membuat percobaan apa saja, yang penting satu didukung dengan teori-teori yang mendukung. Selanjutnya berkenaan dengan teks laporan percobaan yang terkait dengan unsur kebahasaannya. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Aspek umum atau kelompok itu berkenaan dengan sebuah pernyataan resmi tentang sesuatu hal yang bersifat umum yang sudah saya jelaskan tadi dan tidak memuat terlalu banyak detail. Selanjutnya adalah tentang penggunaan kata tugas hubungan logis. Kata tugas merupakan salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh dalam hal ini kita gunakan kata ketika, maka, dan seterusnya. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Dengan menggunakan kata tugas tersebut diharapkan kalimat-kalimat yang terhubung ataupun kata yang terhubung memiliki hubungan yang koheren, hubungan yang logis antar kalimat ataupun antar kata sehingga memiliki satu kesatuan makna. Selanjutnya adalah kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Sebagai contoh, Reni sedang menyiram tanaman. Reni melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif yang menyatakan bahwa subjek melakukan suatu pekerjaan. Yang tadi contohnya adalah Reni yang melakukan pekerjaan, dan itu mampu menjelaskan proses dan aksi Reni dalam kalimat tersebut. Selanjutnya adalah tidak ada urutan waktu, namun urutan kegiatan. Yang dikatakan dalam hal ini adalah urutan kegiatan. Sebagai contoh, pertama, kedua, ketiga, yang merupakan langkah-langkah kegiatan dalam kegiatan percobaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah
Gunakanlah kata benda dan frasa benda. Kata benda, kata yang merujuk kepada kata yang digunakan sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Sedangkan frasa benda merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Kalau kata itu adalah satu kata, sedangkan frasa lebih dari satu kata, bisa 2, 3 kata, namun masih merupakan kelompok kata benda. Ya, sebagai contoh, kata benda rumah, frasa benda rumah mungil. Kata benda buku, frasa benda buku 2 benda. Selanjutnya adalah menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Yang dikatakan sebagai istilah teknis adalah istilah yang digunakan khusus dalam materi percobaan. Sebagai contoh, istilah fotosintesis, istilah penyakit tanaman, dan seterusnya. Selanjutnya perlu didukung dengan foto, diagram, atau peta. Nah, dari penjelasan tadi, untuk menyajikan sebuah teks laporan percobaan, anak-anak perlu membuat laporan percobaan sederhana. Diawali dengan buatlah percobaan dengan memilih salah satu tema. Kalian bisa memilih di antara ketiga tema tersebut, yaitu yang pertama sains memudahkan kehidupan manusia, yang kedua pembuatan karya-karya, yang ketiga praktik membuat makanan atau minuman. Dokumentasikan dalam bentuk video maksimal 5 menit. Bisa gunakan aplikasi Viva Video, InShot, KineMaster, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan percobaan sederhana yang telah kalian buat, maka tulislah proses dan hasil percobaan tersebut dalam bentuk teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan yang tepat dan penggunaan bahasa yang tepat pula. Nah, anak-anak, selanjutnya selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.